Siapa orang yang tersiksa di dalam kubur? Yang pertama kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Orang yang menganggap enteng sholat, Pak, jangan, sudah. Sholat itu di akhirat nanti barcode. Bapak beli elektronik kan sekarang pakai barcode, ya kan? Nah, Bapak begitu setor jualan, berarti ini boleh bawa. Di akhirat kalau Bapak di barcode, bagus sholatnya, tidurkan dia kata Nabi seperti tidurnya tidur pengantin baru. Tapi di barcode hilang, redup-redup. Ini macet. Ini sholat Jumat, hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Begitu bangun, aliran apa yang tidak ada khutbahnya? Bukan aliran apa, kau yang tidur beleng. Percaya apa? Orang yang tidak ada sholat demi Allah. Bapak tidak puasa, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak haji, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak bayar zakat, masih disebut Islam. Tapi tidak sholat, Imam Syafi'i menghukuminya, disuruh bertobat dan dia tidak mau, boleh dihukum mati. Itu kalau Imam Syafi'i. Disuruh sholat dan dia tidak mau, disuruh bertobat dia tidak mau, kata Imam Syafi'i, boleh dia dihukum mati. Begitu pentingnya sholat. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting. Diberikan perintah sholat. Pak Menteri, ada himbauan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, hanya berupa himbauan cukup WhatsApp dalam grup. Tapi kalau itu berupa SK yang penting, Gubernur datang kantor Menteri. Kenapa? Ini penting. Tidak boleh kau di WhatsApp. Sholat demikian pentingnya, sehingga Nabi harus diundang menghadap. Itulah disebut Isra dan Mi'raj. Bapak kerja jadi Grab, jadi menteri. Munafik kalau Bapak katakan bukan untuk dunia saya, bohong. Kita bekerja apapun profesi kita untuk memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Menteri. Saya datang ke Jakarta. Pak Menteri, saya mau jalan-jalan Jakarta ini, tapi tidak ada mobilku Pak Menteri. Kata Pak Menteri, aman terkendali Ustaz. Pak Menteri telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Menteri. Itu ada Ustaz Dasat, kau jemput dia. Nanti dikena lagi kita di ceramah. Kau jemput dia. Kasih mobil yang bagus, kasih pengawalan, jangan lupa kasih pembeli pulsa. 1 jam kemudian datang ajudan. Tabe, Pak Ustaz, kiriman Pak Menteri. Aman, selesai masalah saya di Jakarta. Kenapa? Saya akrab sama Pak Menteri. Anda dari Makassar tidak pernah ketemu, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah lihat. Assalamualaikum Pak Menteri. Boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Menteri? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu, penipu. Tidak pernah ketemu pinjamnya mobil. Pasti penipu itu. Demikian juga dengan Allah. Bapak tidak pernah sholat. Tiba-tiba sakit, ya Allah, saya sudah capek sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, sekali cabut nyawanya. Sholat Pak. Apa alasan Bapak tidak mau sholat? Coba bilang, ayo malas sholat ini. Ayo, bilang kau apa? Saya tantang kau ini hari. Paling ibu-ibu haid 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Lagi mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Kenapa sholat? Halangan. Itu aja, semua itu 3 kali 1 bulan. Tidak bisa. Bilang suaminya, kenapa belum sholat ibu? Biasanya cuma 5 hari, ini kok sudah 7 hari belum sholat. Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Apa kasih lihat dong kok? Apalagi ibu-ibu banyak tidak sholat. Kalau ada pesta pengantin, mukanya dikira tembok, coklat, biru, krem, abu-abu. Apalagi banyak ibu tidak sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis. Saya ini keliling-keliling ceramah Pak. Saya ke Brunei, itu ibu di sana, si ketiga saja kasih peniti selesai. Di Malaysia juga begitu, Filipina Selatan juga begitu. Saudi, lebih gampang masuk kasih selesai Pak. Di sini la haula wala quwwata illa billah.
Bingung saya lihat dia pengantin, gimana caranya dipakai ini ya? Oh 3 lapis Pak, ada miring-miring sedikit. Nah, ada cipin-cipin ini, ada kayak pohon di belakangnya. Bah, begitu dia bilang suaminya, Bu, kau pergi sholat. Sadar kok Pak, saya sadar, saya suruh kau sholat, bisa sholat. Kau ndak lihat ini Pak, 1 jam dipakai ini jilbab. Dongo. Gara-gara jilbab ndak sholat, beleng-beleng. Ya nggak tahu Bu, saya suruh sini sholat Pak. Adik-adik, saya bisa cerita seperti ini karena saya alami. Percayalah Pak, mustahil Allah sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya? Udahlah Pak, Bapak mau dekat sama Pak Menteri, tidak usah cari muka sama Menteri. Muka Bapak sudah bagus. Ada juga siapa? Cemen lu men. Kerja aja yang baik. Selebihnya sholat, minta kepada Allah. Kecil buat Allah jadi menteri. Kecil buat Allah dapat proyek, kecil. Jangankan yang tidak masuk, yang masuk akal. Tidak masuk akal Allah kasih. Masuk akal enggak manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim alaihissalam dibakar keluar kedinginan. Masuk akal enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Kata ilmu kedokteran enggak mungkin Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Akhir Isa tanpa pernah disentuh laki-laki. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayangan Siti Maryam. Ada suaminya, ada anaknya, beleng-beleng. Coba. Coba. Subhanallah. Banyak kejadian tidak masuk akal tapi terjadi. Masuk akal enggak orang bisa hidup dalam perut ikan? Ada pernah masuk perut ikan? Kalau saya, ikan masuk dalam perutku. Kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, hidup keluar dengan selamat. Apalagi sekedar punya mobil kecil buat Allah, kecil. Lunas rumahmu kecil buat Allah, terhindar dari wabah kecil buat Allah. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak dikasih semua kita namanya Pak, pilih saya, gampang, sama-sama kita orang Bugis. Ini masalah, ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu ada masalahnya dia ganti nomor HP-nya Pak. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya saya tidak pernah berpikir berdiri di tempat ini. Mestinya jadwal saya ada di Makassar takziah malam ini. Tapi begitu Pak Herman telepon dan dibicarakan saya sama Pak Menteri, saya lupa janji saya 2 Pak. Ceramah saya hari ini di Makassar, saya lupa Pak. Itu pasti karena orang yang meninggal orang baik. Saya terharu tadi istri beliau mengatakan, Ustaz, 3 bulan sebelum beliau wafat, ceramahnya Ustaz selalu dia putar. Maka beliau katakan, saya terharu Ustaz karena saya tidak tahu kalau Ustaz yang mau ceramah malam ini. Ini karena kekuatan silaturahim. Ini karena pejabat yang baik. Ya. Banyak-banyak pejabat saya kenal Pak, kalau temannya meninggal paling kirim bunga. Ini alhamdulillah hadir memberikan dukungan dan mendatangkan Ustadz Das'ad. Macu Pak Eko. Alhamdulillah ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri, saya mau bertanya dan ini pasti dicatat oleh malaikat. Apakah Bapak Ibu bersaksi bahwa almarhum orang baik? Kalau ada dosa dan kesalahan dimaafkan? Catat ya malaikat, inilah menjadi amal kebaikan buat almarhum. Banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang sangat terbatas. Untuk ingin mendengarkan ceramah saya lagi, gampang, silahkan buka channel YouTube saya, Das'ad Latif. Jangan lupa like and share. Atau di Instagram Das'ad Latif 1212. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Karenanya yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati itu. Yang jadi masalah adalah sudah siapkah kita menghadapi kematian itu. Dan apa bekal sebaik-baik dalam menghadapi kematian? Satu diantaranya takwa. Dan takwa itu operasionalnya, wujud nyatanya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan peliharalah sholat dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun, billahi fisabilil haq.